Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta acara kawitan kumaha ibu ya teh atas bisa dilakukan kemarin. Gus. Berikan tepuk tangan. Apa lagi lagi seringnya? Kajian hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada linahtadiya wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur. Dan alhamdulillah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah juga hari ini ya, pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat, masih diberikan nikmat sehat, nikmat umur, nikmat waktu, dan mudah-mudahan hadirin yang hadir pada malam ini di majelis ilmu, yang sakit Allah sembuhkan, yang sehat lebih disehatkan kembali, dan hutang-hutangnya Allah lunaskan. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, segala karena hutangnya mudah-mudahan dilancarkan ilmunya biar usaha anak. Amin ya rabbal alamin. Sampai nggak ada hutang? Hutang pulsa. Alhamdulillah, saya berdoa salam semoga selamanya dapat tercurah limpahkan kepada panutan alam, pembawa kebenaran, pembawa cahaya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya untuk bisa duduk di hadapan hadirin semuanya dalam rangka beribu ani walau ayah, ya, dalam rangka menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Sebelumnya saya ingin sampaikan kepada hadirin semuanya, pada kesempatan kali ini bukan berarti saya ilmunya lebih tinggi, tapi kita di sini sama-sama menjadi pembelajar. Kita sama-sama talabul ilmi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang lurus. Saya ambil perumpamaan, kita hadir ke majelis ilmu diibaratkan sebuah gelas yang kosong, di mana gelas yang kosong itu perlu kita isi. Nah, kita hadir ke majelis ilmu diibaratkan sebuah gelas yang kosong, yang ketika nanti keluar dari majelis ilmu kita harus terisi dengan sesuatu. Tapi sangat senai kumpul, datang tabuminya naon eta isina senai kue lima ajahi di pangausan. Tetapi ya, jika kita melihat sebuah gelas harus terisi penuh oleh apa? Air. Ya. Tetapi manusia bisa terisi penuh dengan ilmu. Ya, maka nanti ketika keluar dari majelis ilmu, ilmunya jangan disimpan lagi di masjid, tapi ambil ke rumah masing-masing, padahkan kembali kepada sanak saudaranya yang ada di rumah. Nah, hadirin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan berbagi ilmu kepada hadirin semuanya dengan mengambil tema charger your iman. Terangkan charger pencasan tersebut. Jadi iman kita harus diisi dayanya sepenuh-penuhnya. Jadi yang kita cas itu, ya, yang kita charger itu bukan hanya handphone saja, ya. Bukan hanya handphone yang setiap hari kita charger berapa belas kali, kan? Berapa
kita cas lagi buru-buru, habis charger lagi sampai baterainya terisi penuh. Tujuannya untuk apa? Supaya HP itu bisa digunakan dalam waktu yang lama. Bisa digunakan 4 jam, 5 jam. Nah, dan hari ini kita ketika tidak membawa satu buah handphone dengan isi baterai yang penuh, serasa ada yang tidak lengkap. Kan makan pegang HP, kan? Pergi-pergian pegang HP. Jauh-jauh ke Jakarta aja ada lampu, ada selfie kan, pegang naon HP. Jauh video ke Jakarta ada naon selfie. Tidak tahu saya. Nah, iman juga sama seperti itu. Ya. Iman harus kita charger sepenuh-penuhnya. Supaya apa? Supaya iman kita tetap naik. Supaya iman kita terus levelnya di atas. Jadi ketika iman kita tidak pernah di charger, ketika iman kita tidak pernah diisi dayanya, maka apa? Harus ada rasa kehilangan di dalam jiwa kita. Harus seperti HP tadi yang ketika tidak ada baterainya kita merasakan kehilangan. Bahkan ketika kita tidak pernah mengisi daya iman tersebut, harus merasakan kehilangan, bahkan lebih dari kehilangan. Karena apa? Ketika manusia sudah hilang imannya, itu bahaya. Ya, orang yang mengaku Islam tapi imannya tidak ada, nauzubillah min dzalik. Jadi iman itu perlu kita cas sebaik-baiknya. Sifat iman, ya ini dulu mungkin sudah pada tahu ya, sifat iman itu adalah yajidu wa khusyuk. Iman itu iman seorang muslim kadang levelnya berada di mana? Di atas, dan kadang pula ada di bawah. Sehingga hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim bunyinya seperti ini. Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawbul khalqu fas'alullah ayyajidul imana fi qulubikum. Innal imana, sesungguhnya iman di dalam hati seseorang itu bisa lapuk bahkan usang. Dalam hadis ini diumpamakan iman seperti baju yang suatu saat nanti baju itu akan mengalami lapuk. Lamun saur bahasa Sunda nama beleo. Acuh lamun sering dianggot, katingalna bakal kumaha? Beleo anu memble terus nantinya ayo terus naon cimutingan. Terus ayo terus dikait. Nah, iman lagi diibaratkan sahabat itu. Iman seseorang kan selamanya berada di atas terus. Ibadahnya terus semangat, tidak. Tapi apa? Yajidu ya khusyuk. Kadang berada di atas, kadang berada juga di bawah. Kita mungkin hari ini merasakan seperti itu. Kadang kemarin saya ibadahnya, misal kita ibadahnya betul, tahajudnya, puasa sunatnya, sholat rawatibnya, sholat sunat-sunat yang lainnya, puasa sunat-sunat yang lainnya. Tapi besoknya lagi kita menurun lagi. Cerita sama harus ke pengawasan teh, kunaon hujan ya. Padahal ada nahu, ada apa itu? Hujan terangkat di Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kita jadikan alasan untuk tidak hadir ke majelis ilmu. Nah, jadi iman diumpamakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini seperti pakaian yang suatu saat nanti pakaian ini akan lapuk dan usang, bakal beleong. Lamun lebih isi daya, menteri cas ya punya. Kena sampai semangat ngaca sampai mana? Pas 5% wah hari wah kamu aliran makan. Wah cina mana aliran teh kan? Walaupun kali itu tadi keparan, tapi ketika iman kita tidak ada, ketika iman kita menurun, kita tidak pernah merasa kehilangan sana. Nauzubillah ini. Nah maka di sini sebutkan fas'alullah ayyajidul imana fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah supaya apa? Supaya diperbaharui iman
kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita terus dinaikkan levelnya oleh Allah dan supaya kita tetap semangat mencharger supaya iman kita lebih kuat. Karena iman sifatnya naik dan turun, maka ada sebab-sebab tertentu kenapa iman seseorang jadi menurun, kenapa iman seseorang terus meningkat. Ada sebab-sebabnya. Saya akan ambil beberapa saja ya Bu, meskipun banyak sekali hal yang bisa membawa pada kerusakan iman seseorang. Anu kahiji, makanya pilih dari diserat mangga. Tapi kalau kita diserat ibu itu di aslinya Bu, mulai siapa dipajangkan di dalam ada di asli. Anu kahiji, iman seseorang bisa kendor, iman seseorang bisa turun atau bisa levelnya berada di bawah karena adanya kemaksiatan yang ada di dalam diri kita, ya sehingga apa? Sehingga menyebabkan iman kita menurun bahkan habis. Demikian ada keimanan kita. Adanya apa? Adanya kemaksiatan di dalam diri kita. Kenapa kemaksiatan menjadi salah satu penyebab turunnya keimanan kita? Karena kemaksiatan ini akan menimbulkan dosa. Pasti. Yang namanya maksiat pasti akan menimbulkan dosa. Nah, dari dosa dari jika menyerang ke dosa, nah dosa itu mau nah dari dosa itu. Saya semula dosa perkara sama. Ayo mulai dosa perkara sama itu manawan. Jadi persoalannya. Tapi nahan cuma ada satu hadis lain, ada yang hafal? Al ismu mahaka fi nafsika wa karihta yatliqu alaihin nas. Bisa itu ya. Jadi dosa dalam hadis arba'in itu karena Imam An-Nawawi. Hadis nomor. Dosa wal ithmu mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Jadi dosa itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan keraguan-raguan di dalam hati kita dan menyebabkan kegelisahan di dalam jiwa kita. Sekali lagi, dosa adalah wal ithmu mahaka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Atau bisa juga wal ithmu mahaka fi nafsika wa karihta ayyat qali'a alaihin nas. Sama gitu aja pengertian dosa. Jadi dosa itu adalah segala sesuatu yang menyebabkan keraguan-raguan di dalam jiwa kita dan menyebabkan kegelisahan di dalam jiwa kita atau di dalam hati kita. Nah, jika kita melakukan satu perbuatan, kemudian perbuatan itu menyebabkan ragu-ragu dan kegelisahan di dalam jiwa kita, berarti pada saat itu kita melakukan satu dosa. Setelah melakukan satu dosa, kita akan ketagihan, akan kecanduan. Seperti tadi saya pernah melakukan pokoknya kecanduan sama, dosa juga akan kecanduan. Pagi-pagi kita sudah berbohong nih. Siang kenapa? Tadi oke dah, memesak kali lah saya interview ngomongin. Kami yang bohong, 2 kali. Kami yang dira, asal kita kalau bohong, mikir kabar di boboteng ada 6 dosa. Atau tadi kena di kumahan, kena di suara. Jadi, nukaiji iman biasa turun ada yang kemaksiatan yang kita lakukan sehingga menyebabkan iman kita rusak bahkan hilang. Anu kedua, iman seseorang bisa turun. Yang kedua adalah karena seseorang terlalu sibuk dengan dunia tanpa mengingat akhirat. Ya, dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama daripada dunia. Nah, ketika kita mencari akhirat, kita juga harus imbangi dengan mencari dunia. Maka, ya, antara ilmu dunia dan ilmu akhirat harus kita apa? Seimbangkan. Kalau bahasa dalam nama Bu, balance. Kudu seimbang antara dunia dan akhirat. Ketika kita mencari
dunianya. Ketika kita gali ilmu dunia, kita juga gali ilmu akhirat. Sehingga minimal nanti ketika yaumul mizan, hari pertimbangan, ya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala ditimbang amal perbuatan kita, minimal seimbang itu. Kebaikannya sakit yang kilo-kilo misalnya. Kamu nih kilo-kilo mah keburukan oke kilo-kilo. Ulah dingin Kak, pasti timbang kalau teh ngagulang ke sebelah mana? Kaki kiri dan nauzubillah dari. Nah, jadi orang-orang karena tunggul karena dunia yang hukum dunia, ya. Hukum dunia, jangan sampai kita melupakan akhirat. Akhirat utamakan, dunia juga ikhtiaran. Sahabat itu. Eta anu kedua. Sayangnya dunia oke tidak bisa kita dapatkan tanpa ilmu. Akhirat juga sama, tidak bisa kita dapatkan tanpa ilmu. Dalam hadis disebutkan, ketika kita ingin mendapatkan dunia dan akhirat, maka harus dengan ilmu. Saya yakin para produksi yang di sini membuat mori, terus bijuan, sosering, basreng, itu kayak yang benar. Bagi kayak yang benar mah, luar biasa ada pun anu gitu. Nah maka segala dunia bisa mencapai, akhirat bisa mencapai atas dasar ilmu. Eta masa berapa? Pak kedua. Anu katilu. Anu katilu, iman seseorang bisa naik, iman seseorang bisa turun lantaran salah bergaul. Nah, aku ingat ya, salah bergaul. Salah bergaul ini ya perlu diluruskan pemikirannya. Tidak berlaku hanya untuk anak saja. Ya kadang sekarang salah persepsi, anaknya harus disuruh gaulnya dengan orang-orang soleh, tapi yang di atasnya tidak bergaul dengan orang-orang yang jadi salah bergaul ini berlaku untuk semua manusia. Harus bertanya lupanya, harus kita salah bergaul berlaku untuk semuanya yang hidup dan manusia yang hidup. Artinya ulah kia sebenarnya disikir, tapi kita tahu sahabat gitu. Nah mudah-mudahan kita mah anu aya di rumah juga termasuk sahabat gitu. Nah perlu diingat juga Bu, Bapak hadirin semuanya, perlu diketahui bahwa manusia ada sifat-sifat manusia yang perlu kita hati-hati dengan orang tersebut. Dalam sanes itu Bu Ibu. Perlu kita ketahui bahwa manusia itu ada yang menjadi kunci kebaikan dan menjadi kunci keburukan. Ada seseorang, ada manusia yang menjadi kunci kebaikan sehingga mengajak orang-orang untuk berbuat kebaikan. Ada juga orang yang menjadi kunci keburukan. Semua masalah dari simpulan. Datangnya masalah pertama dari simpulan. Dari sana terus. Jangan sampai kita menjadi kunci keburukan untuk orang lain. Jangan sampai kita menjadi penyebab orang lain berbuat buruk. Ayo orang mau, ayo cerita. Saya tetap kita yang musuh ke anak saya salah satu contoh naon ya contoh begini. Kalian jadi ada manusia yang menjadi kunci kebaikan, ada juga manusia yang menjadi kunci keburukan. Lamun tos kunci kumaha susahnya bari ini. Nah, maka dari itu ya, kita harus senantiasa memilih di sana. Supaya apa? Supaya kita tidak salah bergaul. Karena dalam kitab ta'lim ya sering dibahas tuh kalau dalam ta'lim ya dalam memilih teman, kita harus senantiasa memilih teman. Karena kenapa? Kamsol ingin dipasari. Saya lupa redaksi selanjutnya. Intinya seperti ini. Banyak orang-orang yang soleh rusak lantaran rusak temannya. Ya ingat, banyak orang-orang yang soleh rusak lantaran rusak temannya. Itu dalam kitab ta'lim disebutkan seperti itu. Nah 3 ya. Nah jadi iman bisa turun. Yang pertama adanya kemaksiatan.
dalam diri kita. Kemudian yang kedua hubungan ya. Nah, terus angka dulu. Nah, salah dan gaul. Ibu-ibu ya kadang ya. IPA saya. IPA depan saya. Alhamdulillah. Selain menontonnya, insyaallah sangat baik. Kalau selanjutnya, Ibu, sebelum saya lanjutkan ya, putar Ibu situasinya apa ibunya dari lepas penyampaian. Sebelum saya lanjutkan ke poin bagaimana iman kita bisa naik, saya ingin mengajak pada ibu bapak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu supaya iman kita bisa dinaikkan baik pokoknya, bisa terus berada di posisi di atas supaya kita lebih dekat kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Sapartosna ieu doa teh atas kuninga sapaling nama mengucapkan sakalewat sampai kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana billadunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah, itu Bu ayat di Quran surat Ali Imran ayat 8 halaman nama pas halaman pertama dari Quran surat Ali Imran. Kata biasa diawas sampai sholat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Lanjutkan. Sepada sebenarnya yang Bu angkat jangan sebagian teh iman turun we nya ai kumaha ieu sarana supaya iman kita bisa naik ya Tuhan. Oke, supaya iman bisa naik, kurang berdebatnya hawapas dulu. Waktu bujur sudah punya kepada keluar. Anu kahiji atau batal warruju'i ila Allah Ta'ala. Iman seseorang bisa naik. Yang pertama adalah taubat dan iman. Ya, taubat dan iman disandingkan. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang bertaubat tujuannya untuk meningkatkan keimanan. Nah, apa yang dimaksud dengan taubat? Taubat itu secara simpelnya bisa kita ambil definisi bahwa bentuk penyesalan seseorang hamba atas apa-apa yang pernah diperbuatnya. Ya, kemudian dia berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, ya, memohon ampun kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni. Nah, dan Allah mencintai orang-orang yang berdosa, kemudian datang kepada Allah untuk bertaubat. Allah cinta kepada orang seperti itu. Ya, jadi orang-orang yang kita sering merasa saya udah banyak dosa, mau diterima taubat lagi, atas siapa? Allah justru Allah menyukai orang-orang yang setelah berbuat dosa kemudian kembali kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta ampun dengan khusyuk. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 109 disebutkan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Itu kalimatnya seperti itu. Dan mereka menyungkur atas muka-muka mereka ya sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Dia bertaubat kepada Allah, bersujud kepada Allah sambil menangis. Kemudian tangisannya membawa pada kehusuan dalam taubat. Satu ini supaya iman kita naik atau batu warruju'u ila Allah Ta'ala. Jadi, anu kedua,
rendah diri, bukan merendahkan diri ya. Kalau merendahkan beda ya, sama rendah diri sama merendahkan diri. Nah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Bisa ibu-ibu baca ya, ada di jilid 1 Riyadhus Shalihin, ada juga di jilid 2 Riyadhus Shalihin. Redaksinya seperti ini. Ala tasma'una, disebutkan oleh Rasulullah tadi. Ala tasma'una, innal badadata minal iman, innal badadata minal iman. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau mendengar? Ala tasma'una, sampai diseru 2 kali, tidakkah engkau mendengar? Sesungguhnya badadah itu termasuk atau bagian dari keimanan. Nah, badadah menghindari sifat kemewah-mewahan. Aku badadah menghindari sifat kemewah-mewahan. Memakai pakaian yang sederhana. Meskipun apa? Badadah itu menghindari sifat kemewah-mewahan meskipun dirinya mampu untuk mewah. Itu tawadu. Kalau menurut kita Riyadhus 2 itu tawadu supaya iman kita meningkat. Anu katilu muhasabatun nafs. Anu katiluna muhasabatun nafs ialah muhasabah diri, memeriksa diri kita. Ya, sebelum apa? Sebelum kita memeriksa keberadaan orang lain. Hari ini kita sering terbalik, Pak Bu. Kita lebih sering memeriksa keberadaan siapa? Orang lain ketimbang kita memeriksa diri kita sendiri. Kita terus mencari kesalahan-kesalahan orang lain sampai ketemu akarnya tanpa kita memeriksa kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri. Nah, dalam Quran surat Al-Hasan ya, disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi diseru orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memeriksa apa yang telah dikerjakan dan mempersiapkan untuk bekal hari esok, yaitu akhirat. Nah, kita sering lupa ya, kita kadang sibuk untuk mempersiapkan di dunia saja tanpa kita berpikir bagaimana kita menyimpan bekal kita untuk kehidupan akhirat. Kan Bu ayat ini sabar-sabar itu. Insyaallah saat itu. Tapi tadi tujuan saya nak beli ngagang pun ya Bu, tamat itu. Anu selanjutnya, yang keempat, iman seseorang bisa naik. Poinnya adalah kasratul dzikrul maut. Kasratul dzikrul maut, mengingat banyak tentang kematian. Nah, iya Bu, jarang ya tentunya. Jarang sekali kita mengingat kematian. Lamun ayat pengumuman awal, kita lagi berikan lagi, berjemur, sampai ingat wah jangan-jangannya besok saya yang mati. Jangan gitu, ayat meninggal lagi, misalnya segudang sekolahnya, maaf kan, Allah kubur, Allah sampai sambil di Allah. Tanpa kita mempersiapkan, jangan-jangan setelah keluar dari sini kita dicabut nyawa oleh siapa? Nah maka ya, kasratul dzikrul maut, ya memperbanyak mengingat kematian. Selain dikasih saya nanti insyaallah ngalaman. Insyaallah ngalaman maaf saya rawe, tapi anu kerajaan bukan musim kita mah naon bekal kanggo menghadapi kematian. Nah, dalam hadis diriwayatkan afdalul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa aqyasuhum aktsaruhum lil mautil dzikra wa asanuhum lawas tiadada ulaikal aqyas. Nah, orang-orang atau orang mukmin yang paling
adalah mereka yang selalu mengingat kematian. Selalu mengingat kematian. Dan ya, orang yang cerdas juga mereka adalah orang-orang yang mantap persiapannya untuk bekal kematian juga. Nah, ulaikal aqyas itu adalah orang-orang cerdas yang sesungguhnya. Nah, kita perlu kaupat mengingat kematian. Biasa ya kalau ini nasional keimanan kita. Yang kelima, ayat 7-nya Bu. Dua ini belajar. Anu kelima, al-hafadatu 'alal a'malis sholihah. Al-hafadatu 'alal a'malis sholihah. Istiqomah dalam mengerjakan amal soleh. Ya, kalau Hasan di sini disebutkan berkata Hasan, nafsuka illam tashghulha bil haqqi syagolatka bil batil. Jiwamu, ya jiwa kita, jika tidak disibukkan dengan ya kebaikan-kebaikan, maka jiwa kita akan sibuk dengan kebatilan. Mau tidak tahu? Kalau kita tidak berbuat kebaikan, berarti kita berbuat keburukan. Kalau kita tidak berbuat keburukan, berarti kita berbuat kebaikan. Nah, jika jiwa kita tidak diluruskan untuk sampai pada menerima ilmu pengetahuan yang benar, ya, melakukan kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, ya maka kita akan menyeleweng dari hal itu. Ya. Karena apa? Kita dituntut untuk menyibukkan diri kepada hal-hal yang baik supaya iman kita bisa bertambah. Eta anu ka 5. Anu kagenepna sahabatus sholihin. Sanes pang sholihin. Ayo sholihin. Ya, saya bisa Bapak itu nanti namanya sholihin orang-orang anu soleh. Amin ya rabbal alamin. Dulu saya pun jemaah senang mendapatkan Muhammad soleh. Mangga kan. Sahabatus sholihin. Sahabat anu soleh. Nah, orang-orang soleh ketika kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita lagi secara tidak langsung sedikit demi sedikit akan terbawa soleh. Yang tadinya sholatnya jarang ke masjid karena berkumpul dengan orang soleh bisa masuk masjid. Ya. Tapi katanya ulah anu sok rajin ke masjid, kalau kacamata ndek ke masjid. Atau nanti kebaikan-kebaikan yang lainnya masih banyak. Nah, di sini hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nasi nasan mafatihin lil khairi maghalikin lisyarri wa inna minan nasi nasan fatihun lisyarri maghalikin lil khairi." Ayo Bu, kada diperanguskeun jalmi-jalmi anu aya di dieu yang disebutkeun hadis ge urang kada dikoreksi, jangan-jangan diri kita yang termasuk seperti yang disebutkan oleh hadis ini. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan dan gembok untuk keburukan. Tadi ya di awal sudah saya sebutkan, ada orang-orang yang menjadi kunci untuk kebaikan dan menjadi gembok untuk orang lain berbuat keburukan. Di halangan ulah ya kan salah. Hayo kurang tadi dia lebih baik daripada itu. Nah, ini etan manusia. Anu kedua, sesungguhnya manusia ada orang-orang yang menjadi kunci keburukan dan menjadi gembok keburukan. Tapi itu anu kayak gini. Ya, manusia menjadi kunci keburukan dan menjadi gembok untuk keburukan. Simpulan misalnya melakukan mengajak satu keburukan, kemudian digembokkan keburukannya tadi bagi buruk. Lamun dina matematika mah negatif tambah negatif jadi negatif. Tambah ya sama sekali. Kali-kali ngomong negatif tambah negatif jadi negatif. Buruk ditambah buruk jadi saya mah. Kalau itu saya ditambah saya
jadi nah gitu. Jadi ada anu jadi anu kenal jadi anu kali naon ya kalau sareng iman anu kedua tawadu anu katilu muhasabah sunnah anu kaopat ya mengingat kematian anu kelima nah istiqomah dalam ya anu kagenepna sahabatus anu terakhir yang terakhir kan punya yang terakhir mulai kita lihat insyaallah yang terakhir kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan ibu kami masih sering biasa yang bikin aku kan merasa kesulitan bagi yang dan lakukan bersama biasa. Jadi ada taruh saatnya itu kan lebih baik. Sebenarnya dan ibu nang santri ayat biasa dibaca waktu dan ambil sharing salam hadirin yang lain. Kita bilang lagi sebenarnya kuliah di Cipasung permintaan masyarakat mudah-mudahan dilancarkan dari biaranan insyaallah hadirin sadayana jangan saleh biasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan bacaan hamdalah dan doa hafal Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baiknya ambil, yang buruknya tinggalkan, buang jauh-jauh. Yang baiknya manfaatkan dan mudah-mudahan hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini mendapatkan gelas yang terisi penuh dengan ilmu dan bisa diamalkan ilmunya masing-masing. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.